Saudara, kita awali Kompas Pagi bersama saya, Twin Chan. Polisi menggerebek sebuah pabrik yang diduga mengoplos beras. Polisi pun menangkap pemilik pabrik serta menyita puluhan karung beras oplosan dan beras tak layak konsumsi. Penggerebekan Satreskrim Polres Serang, Banten bersama Satgas Pangan ini bermula dari informasi masyarakat. Dari sebuah pabrik penggilingan padi di Kampung Pabuaran Bugel, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten ini, petugas juga menyita 10 ton beras tidak layak konsumsi yang diolah menggunakan mesin heller. Salah satu pemilik pabrik berinisial SU ditangkap polisi bersama puluhan karung beras oplosan yang sudah dikemas dalam karung merek ternama berukuran. Kompas Pagi kembali kita lanjutkan dengan informasi sebuah mobil terjebak di rel kereta api akibat mengalami pecah ban di Probolinggo, Jawa Timur. Mobil tersebut akhirnya tertabrak kereta api hingga ringsek. Mobil ini terpental beberapa meter setelah kereta api Ranggajati jurusan Cirebon, Jember menghantamnya, saudara. Mobil ini mengalami pecah ban dan terhenti di tengah rel, tepat di saat perlintasan kereta api berpalang pintu dalam kondisi tertutup. Sopir mobil dan warga sempat berusaha mengeluarkan mobil dari atas rel, namun kereta api cepat tiba dan menghantam mobil. Pasca insiden ini, kereta api Ranggajati berhenti di stasiun Bayeman untuk perbaikan dan sampai sekarang tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Habis itu di tengah perjalanan ban gimana tuh, Pak? Apa? Bannya? Iya, meledos yang Kiri itu tepat di tengah rel tuh. enggak di jalan pas bobetnya itu masuk ke rel. Oh, masuk ke rel. Iya. Posisi pada waktu itu palang pintu masih belum nutup ya? Oh, belum, masih lama. Antara 10 menit masih banyak yang nolong. Polisi tangkap 3 pelaku pembawa kabur uang 10 miliar. Satu pelaku merupakan sopir bank pemerintah daerah. Ketiga pelaku dibawa ke Polresta Solo, Jawa Tengah bersama barang bukti uang 10 miliar rupiah dalam 3 karung. Pelaku melarikan uang milik Bank Jateng Wonogiri. Sementara 2 pelaku lainnya diduga yang menerima aliran uang. Tim Resmob Polresta Surakarta bersama dengan Resmob Jatanras Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana pencurian, salah satu uang bank berjumlah 10 miliar dan 2 orang diduga yang menerima aliran dana. Saat ini pelaku telah kita amankan dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Dari Jawa Tengah kita ke Jawa Barat, saudara. Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan 1 keluarga di Indramayu. Karena melawan saat ditangkap, polisi menembak kedua kaki pelaku. Polres Indramayu menangkap 2 pelaku berinisial R dan P di Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kedua pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Jawa Tengah setelah membunuh 1 keluarga di Indramayu. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya mobil milik korban, pakaian, dan sprei korban, serta sejumlah uang tunai pelaku. Pelaku sempat kabur, jadi sempat kabur ke arah Jawa Tengah, namun kemudian kembali lagi ke Indramayu karena mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa dalam pelarian itu. Hubungan antara pelaku dan korban itu hanya saling kenal dan juga pernah kebetulan bekerja bersama dengan salah satu korban di salah satu bank. Motif dan lain-lain sekarang kami sedang dalami, baru kita amankan tadi, kita sedang gali keterangan mereka dan juga mencocokkan bukti-bukti dan untuk menyimpulkan modusnya seperti apa. Sebelumnya, saudara, 5 orang dalam 1 keluarga ditemukan tewas di rumahnya sendiri di Indramayu, Jawa Barat, di mana ke-5 korban ditemukan terkubur di dalam rumah yang lokasinya di Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu pada 1 September lalu. Ke-5 korban ditemukan warga dan kerabat yang curiga suasana rumah sepi.
Saudara, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polresta bersama TNI dan pemerintah Kota Banda Aceh menggelar patroli skala besar. Operasi gabungan ini menyasar sejumlah titik rawan di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Patroli ini dipimpin oleh Kapolresta Banda Aceh dan Dandim 0101 dengan melibatkan sejumlah personel baik dari TNI, Polri, serta Satpol PP dan WH. Ini diklaim sebagai langkah nyata Polresta Banda Aceh dan Kodim 0101 serta pemerintah kota dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat di malam hari. Patroli skala besar bertujuan memantau situasi Kamtibmas wilayah. Seluruh lapisan masyarakat juga diimbau bersama menjaga keamanan ketertiban di Kota Banda Aceh, tidak mudah terprovokasi ataupun ikut-ikutan melakukan tindakan yang mengarah ke kerusuhan dan pengrusakan. Kompolnas melakukan pengawasan terhadap pengambilan CCTV oleh Bareskrim Mabes Polri di lokasi pengemudi ojek daring Afan Kurniawan tewas. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengambilan CCTV berlangsung secara transparan. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menyatakan proses pengawasan dilakukan Kompolnas bersama dengan Komnas HAM untuk memastikan proses pengambilan CCTV berjalan sesuai dengan prosedur. Khairul Anam menambahkan pengambilan CCTV ini juga bisa menjadi bukti untuk melanjutkan proses hukum ke ranah pidana. Dirinya memastikan anggota BRIMOB yang terlibat dalam tewasnya pengemudi ojek daring tak hanya melewati proses hukum etik, melainkan juga proses hukum pidana. Sejak tadi pagi kami sudah ngambil di Diskominfo di Balai Kota Jakarta, ya, ngecek beberapa titik, terus di sini juga, terus nanti ada beberapa titik yang lain. Lah, ini untuk proses pembuktian dalam rangka tindak pidana. Jadi kami perjelas lagi, ini untuk proses tindak pidana. Jadi kasus tersebut lanjut ke pidana. Jadi tidak berhenti di etik. Untuk dua-duanya. Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra bilang tengah menunggu laporan dari LPSK terkait penyaluran santunan bagi keluarga maupun ahli waris korban meninggal dunia saat unjuk rasa. Kata Yusril, santunan dan perlindungan terhadap korban unjuk rasa tengah diupayakan oleh LPSK. Yusril memastikan keluarga dan anak dari korban meninggal saat unjuk rasa akan dibiayai oleh pemerintah, salah satunya dalam bentuk beasiswa pendidikan. Yang meninggal akibat berbagai ekses dari unjuk rasa kemarin itu, tadi kami juga sudah mendapatkan laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bahwa ada langkah-langkah yang sedang di follow up ya untuk menentukan santunan atau juga pemberian perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban ini, bukan saja mereka yang meninggal tapi juga terhadap keluarganya, anak-anaknya yang harus juga menjadi beban bagi negara untuk dilindungi, diberikan beasiswa pendidikan dan lain-lain ke masa depan. Dan itu kami akan menunggu juga laporan lebih konkret dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.